Mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan isyarat dalam Al-Quran yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW sampai berjumlah 4 kali. Pertama, dalam surah Muhammad ayat 2, kita sadari bahwa isyarat tersebut merupakan sangat perlu dan mutlak kita memahami Al-Quran dalam arti sesungguhnya yang dapat memperbaiki kehidupan kita, cara ibadah kita, pandangan kita, perjuangan kita, pengabdian kita, dan lain-lain sebagainya. Pada kata Muhammad SAW yang kedua dalam surah Al-Imran ayat 144 memberi isyarat kepada kita untuk membangun jihad dalam arti fisik. Kemarin kita sudah menyelesaikan ketiga, di mana kata Muhammad berada di surah Al-Fat ayat yang terakhir, ayat 29. Mari kita perhatikan pernik-perniknya untuk mengetahui jalan perjuangan yang bagaimana kita lakukan. Sebab Al-Quran itu memberikan ilmu kepada kita, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan. Pertama, ayat berkenaan dengan surah As-Saff. Surah As-Saff itu sangat dekat dengan surah Al-Fat, sebab ada satu ayat yang persis sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 8. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, dan meskipun orang-orang kafir membencinya. Mari kita lihat. Liyuridu naliyutfi'u nurallah. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah. Itu artinya di dunia ini sudah ada kemauan daripada musuh-musuh Islam untuk memadamkan agama Islam. Sudah sepantasnya kita mengetahui siapa-siapa mereka. Dengan mengetahui siapa-siapa mereka, kita tahu siapa lawan kita. Dalam keadaan sekarang terjadi perang pemikiran. Kita lanjut lagi. Biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Artinya mereka lakukan dengan terang-terangan, dengan program yang nyata, dengan program yang teratur, dengan dana yang besar secara nyata. Artinya
Allah memberitahu biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, ya, untuk memperjelas siapa musuh-musuh kita, gitu. Dengan mengatakan mulut-mulut mereka, artinya mereka jelas-jelas. Kalau orang jelas-jelas memusuhi kita, maka kita pun harus jelas-jelas menjalankan program, setidak-tidaknya memberikan pertahanan. Kalau sekarang mungkin terjadi perang pemikiran, kita juga harus turut serta di dalam perang pemikiran, ya. Wallahu mutimmu nurihi, tapi Allah tetap menyempurnakan sinarnya, tetap akan mengembangkan, menumbuhkan agama Islam di dunia ini. Artinya nggak usah dipikir, tidak usah dipikir, itu Allah menjamin bahwa agama Islam itu tidak akan lenyap di dunia ini. Tapi persoalannya, ya, persoalannya dunia ini luas. Kehidupan itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di Spanyol tadinya jaya ratus-ratus tahun, lenyap. Turki tadinya dirusak menjadi sekuler, sekarang tumbuh menjadi agama yang memimpin negara itu. Indonesia sekarang mengalami tekanan-tekanan, tidak usah dipikirkan, ya. Yang penting apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, yang perlu kita pertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita perlu tahu, ya, dari ayat-ayat ini kita bisa mengikuti jejaknya. Nurihi walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak membencinya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Nah, ini yang kita perhatikan, ya. Dia yang telah mengutus rasul dengan huda. Jadi supaya kita tetap berpegang pada perjuangan, kita tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sudah memberi contoh, ya, untuk mengikuti Rasul Nabi Muhammad SAW, karena dia diturunkan dengan perintah dan dengan petunjuk bil huda, kembali kepada Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, dalam hal ini kita perhatikan perpecahan yang timbul di antara kita. Kita perhatikan bagaimana gerak-gerak setan yang akan memecah kita. Ada kelompok munafik, ada kelompok fasik. Kita harus tahu, ya. Bil huda wa dinil haq, dengan agama yang benar. Jadi kita perlu paham, ya, memahami agama kita, menghayati agama kita yang benar. Karena penyimpangan itu tentu akan dipengaruhi oleh setan. Setan itu dua sasaran besar. Satu, menghancurkan ihdinas shiratal mustaqim. Kedua, menghancurkan rasa syukur kita, ya, di dalam surah Al-A'raf. Jadi dua sasaran. Jadi kita tetap menjaga ihdinas shiratal mustaqim dan
rasa syukur. Rasa syukur di sini rasa syukur yang sudah dalam pengertian berjuang. Orang berjuang bekerja keras itu karena rasa syukur, ya, bukan sederhana. Rasa syukur yang sederhana, misalnya kita dapat rezeki, katakan alhamdulillah. Ya, kita pagi-pagi kita undang teman makan-makan di rumah, itu rasa syukur juga, ya. Tapi rasa syukur di sini dalam Quran itu paling tidak ada 3, ya. Semakin kuat ibadah kita, menunjukkan itu rasa syukur. Semakin bermutu ibadah kita, semakin berkualitas ibadah kita, itu rasa syukur. Semakin kuat perjuangan kita, itu rasa syukur, ya. Dilambangkan bagaimana Rasulullah mensyukuri nikmat Allah dengan sembahyang, salat sampai bengkak-bengkak kakinya, ya. Liyuzhirahu 'ala din kulli, ya. Untuk memenangkan, ya, segala agama. Kita nomor 1 top. Apa yang top di dalam kehidupan sekarang ini adalah budaya Islam. Nah, itu. Jadi budaya Islam itulah yang harus diperkuat. Budaya Islam, budaya yang anti korupsi. Budaya Islam, budaya yang bekerja sama. Nah, itu kita kembangkan, ya. Kita persiapkan pendidikan, ya, dan sebagainya. Walau karihal musyrikun. Nah, sekarang kita lihat bagaimana masyarakat yang diciptakan sebagai petunjuk kepada kita sekalian, ya. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Yang menyertai bersamanya suatu masyarakat yang keras terhadap orang kafir. Ini harus kita perkuat rasa, ya, kebencian dan sebagainya terhadap orang-orang kafir, tapi yang memusuhi Islam. Nah, ini alif lam itu menunjukkan ma'rifat tertentu, al-kafir, ya, alal kuffar, yang memusuhi Islam. Jadi tidak orang kafir yang tidak memusuhi, makan kepada orang-orang yang tidak beriman sama sekali dengan Islam, kita bisa bekerja sama dengan mereka, ya. Dihalalkan bekerja sama dengan mereka kecuali yang memusuhi Islam, ya. Ruhama ubainahum, saling mencintai, saling mengasihi sesama mereka, ya. Artinya sekarang ini, yang kita alami sekarang ini adalah timbul kelompok-kelompok yang satu sama lain mengkafirkan, menyalahkan. Itu merupakan medan perjuangan kita supaya kita menciptakan, ya, menggiring saudara-saudara kita itu untuk saling mencintai. Jadi kalau kita bekerja memberikan guidance, ya, pada umat, ya, dengan bagaimana Al-Quran membimbing manusia ini, sehingga membimbing umat Islam ini supaya saling mencintai, saling menyayangi, ya, di dalam persaudaraan, itu merupakan jihad, ya. Mempersiapkan pendidikan mereka yang benar. Jangan seperti salah satu pesantren yang sedang heboh-hebohnya Zaitun, sehingga menimbulkan perpecahan. Karena itu tadi,
Setan itu memang berusaha bagaimana kita selalu bertolak belakang dengan Al-Quran, ya. Yarau, dan kamu lihat ruk'an sujada. Ini ruku dan sujud ini melambangkan bahwa masyarakat yang diciptakan oleh Rasulullah SAW, masyarakat yang taat, dilambangkan ruk'an sujada. Ruku dan sujud artinya masyarakat yang ibadahnya kuat, infaknya kuat, sholatnya kuat, muamalahnya kuat, ya, akhlaknya baik terhadap sesama maupun yang bukan seagama. Itu lambang, ya, ruk'an sujud, melambangkan bahwa orang ini, ya, masyarakat yang siap berjihad. Kalau kita pahami ruku dan sujud itu ada dua kata yang membedakan. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Azim, agung, besar, mulia. Dengan a'la, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Wa bihamdihi satu materi yang besar. Artinya alhamdulillah ada 33 substansi. Kemudian a'la berkenaan dengan a'la dan azim ada di dalam Quran. Kalau kita menghayati betul apa yang di dalam surah-surah tersebut, maka timbul keinginan untuk berbuat sesuatu, gitu ya. Jadi masyarakat yang berbuat sesuatu. Kita lihat di dalam surah Al-Hajj, ya, ayat 22, surah 22 ayat 77. Nah, kita lihat bagaimana, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah, ya. Wa'budu rabbakum. Jadi perintah ruku dan sujud itu dipisah. Apa artinya? Ada yang mengartikan itu sembahyanglah, ya benar. Tapi mengapa ada perbedaan ruku dan sujudlah? Dia akan menggerakkan, ya, kemampuan kita memahami ruku dan sujud akan menggerakkan jihad. Ya. Wa'budu rabbakum, berbaktilah, sembahlah Allah. Af'alul khair, berbuat kebaikan, segala macam kebaikan, ya, segala hal yang kita mampu, yang kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya, ya. La'allakum tuflihun, agar kamu mendapat kemenangan. Kembali dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Menang. Ayat selanjutnya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Bagaimana kita sujud, pemahaman sujud dan rukuk menimbulkan jihad, ya. Kita lanjut. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Mereka mencari karunia Allah dan keriduannya. Tujuannya
adalah mencari kurnia Allah dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak tanda-tanda pada muka mereka dari bekas-bekas sujud. Itu saya sudah ceritakan dalam surah Al-Hadid, ya. Nanti di akhir nanti, ya, ada dua sinar. Pertama sinar dari dada kita, ya. Kedua sinar dari tangan kita, ya, menunjukkan iman dan amal. Kemudian dari muka kita putih besi, ya, itu. Wa mathaluhum fil Injil. Zalika mathaluhum fit Taurat. Demikian itu perumpamaan, ya, sifat mereka dalam Taurat dan dalam Injil. Itu umat-umat yang berjuang pada masa Nabi Isa dan Musa yang benar. Sama artinya mereka itu, ya. Ini menunjukkan, ya, bahwa kita harus berjihad, ya. Karena saat ini, ya, umat-umat yang berbeda dengan kita menyalahkan Al-Quran, ya. Mereka dalam kitab mereka katakan A, ya. Di dalam kitab Al-Quran mengatakan B. Mereka menyalahkan Al-Quran. Nah, sekarang umat-umat itu. Nah, itu kita harus berjuang, ya. Setidak-tidaknya kita memberikan penjelasan kepada mereka. Ini menurut Al-Quran. Sekarang sedang perang, ya. Perang dalam arti perdebatan dan seterusnya. Maka di dalam surah Al-Baqarah itu ada kalimat wa yu'minuna bima unzila ilaik, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, artinya Quran, dan kitab-kitab sebelum, ya, yaitu Taurat, Injil, ya, mereka beriman. Nah, itu menunjukkan bahwa itu adalah langkah-langkah perjuangan. Nah, sekarang menunjukkan masyarakat yang kuat, ya, kuat, sehingga di sini kita harus berjuang bagaimana anak-anak kita jadi pandai, anak-anak kita kuat melaksanakan ibadah, kuat di dalam pemikiran, sehingga tumbuh suatu masyarakat yang kuat, tidak terpecah-pecah. Nah, itulah hal-hal yang kita lakukan, ya, untuk memperkuat umat Islam itu. Sehingga apa yang kita lakukan itu yang kita berikan. Bagaimana kita menyantuni orang miskin, orang yang anak-anak yatim, dengan pengertian yang jauh ke depan, ya. Kazal in akhraja syat'ahu, seperti tanaman yang mengeluarkan tunas-tunas bercabang-cabang, ya. Fa'azalahu, maka cabang-cabang itu menguatkan tanaman. Fastawa, lalu menjadi keras, lalu ya kukuh ala suk, di atas batangnya, yujibu zurra, tanaman itu menakjubkan, menyenangkan para penanam. Liyaghi kufar, karena dia hendak membuat marah orang-orang kafir yang musuh Islam. Itu artinya saya sudah menyampaikan
dan menyusun suatu hadis ya yang disampaikan oleh Sayyidina Ali yang merupakan hasil wawancara dengan beliau Nabi Muhammad SAW mengenai kebudayaan ya. Bagaimana membangun kebudayaan Islam yang kuat ya. Saya sudah tulis satu tulisan ya. Wa'adallahu alladhina amanu, demikian Allah menjanjikan orang-orang yang beriman wa amilus sholihat, beramal saleh, minhum maghfiratan wa ajran, ampunan dan pahala yang besar. Saya kira itu pengejawatan bagaimana kita melihat ayat-ayat Quran itu, karena ayat-ayat itulah ilmunya ya, kata-kata itu mengandung ilmu. Nah, dari situasi yang kita gambarkan saat ini, kita dapat melakukan suatu amal-amal ya, amal-amal yang kira-kira memperkuat, bukan amal-amal sekadar amal seperti kita saat ini ya. Sudah hampir 10 tahun lebih kita memberikan pengertian tafsir Al-Quran dan kita rekam saat ini ya. Sudah 600 hampir 700 rekaman yang kita siapkan, terus kita kembangkan untuk membantu pemikiran umat Islam dengan mudah ya. Dengan mendengar saja jadi mudah untuk menguatkan, karena Al-Quran memberikan petunjuk. Kalau mau berjihad itu harus dengan Quran ya. Jangan sampai jihad kita terkecoh oleh setan ya. Setan itu mudah sekali mengecoh kalau kita nggak paham Quran ya. Di surah Al-Furqan ayat 52 ya, berjihad dengan kuat. Itulah apa-apa yang kita bisa bantu, bisa kita lakukan untuk umat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu